Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughriq al-khatim lima sabaq. Anasil haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Qala Ibnu Rimahi, masih melanjutkan tentang orang yang membaca Al-Quran dengan lalai. Berkata Ibnu Rimah, nadimtu ala istidhari Al-Quran. Saya menyesal atas istidharil Quran. Istidhar itu menampakkan, maknanya itu di sini tafsirnya hafadzonilahu min dhahril ghaib. Saya menghafal Quran. Jadi saya nyesel sudah menghafal Quran. Kenapa? Li'annahu balagoni, bahwasanya telah sampai berita kepada saya, anna ashabal Quran, bahwasanya ya pelaku atau pemilik Al-Quran itu, atau orang yang ngapal Quran atau yang bisa baca Quran itu, yas'aluna amma yus'alu anhul anbiya. Mereka itu ditanya ya dari apa-apa yang ditanya para nabi yaumal kiamah, dari kiamat. Jadi para nabi kan adalah manusia yang paling berat pertanyaannya, manusia yang dipertanggungjawabkan. Gara-gara apa? Karena Al-Quran atau kalamullah turun pada dia. Nah, begitupun orang penghafal Quran, orang yang faham Al-Quran, dia pun akan ditanya sebagaimana ditanya para nabi. Jadi berat. Jadi sehingga jangan sampai kita kalau sudah bisa baca Quran, sudah paham Al-Quran atau sudah menghafal Quran, kita sia-siakan itu makom, posisi itu. Kenapa? Pertanyaan sama dengan para nabi. Itu kata Ibnu Rimah. Wa qala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud, sahabat, yang bagi lihamilil Quran, seyogianya bagi penghafal Quran. Jadi hamil Quran ini orang yang membawa Al-Quran. Ya. Jadi kalau penghafal Quran jangan dibilang al-hafidh. Al-hafidh itu penghafal hadis. Cuman kalau di Indonesia, kalau penghafal Quran al-hafidh. Nah, misalnya Al-Ustadz Agus Al-Hafidh. Ya, Ustadz Agus Al-Hafidh. Kenapa dia hafal Quran katanya? Padahal nggak boleh. Ya, kalau hafidh itu minimal tuh harus ngapal 40.000 hadis. Itu kalau baru dijulukin Al-Hafidh. Kalau penghafal Quran Al-Hamil. Jadi Ustadz Agus Hamil. Ustadz Agus Hamil. Ustadz Agus hamil ya, bunting. Tapi kan nggak cocok buat kita ya. Al-Hamil itu nggak bisa. Tapi kalau di luar negeri itu Al-Hamil itu orang yang ngapal Quran. Nah, jadi kata Ibnu Mas'ud, nggak pantas bagi penghafal Quran ayyu'rafa billailihi idzan nasu yanamun. Dia tahu malamnya di saat orang sedang tidur. Jadi nggak pantas ya orang penghafal Quran itu ya tidur sebagaimana orang-orang pada tidur. Mestinya apa? Di malam itu dia baca Quran, sedang nikmat-nikmatnya. Wa binaharihi idzan nasu yafturun. Dan kalau siang hari orang-orang pada nggak berpuasa, kita ikut-ikutan, nggak puasa juga. Mestinya orang kalau udah ngapal Quran atau menjadi ulama, jadi guru itu mesti rajin puasanya. Orang-orang nggak puasa, kita puasa. Gitu. Jadi jangan samakan lagi engkau dengan orang-orang. Gitu. Kenapa? Karena ini istimewanya Al-Quran begitu. Biar Al-Quran nggak melanat kita. Karena nggak sembarangan Al-Quran itu mau nempel ke kita. Nggak sembarangan. Makanya kita sudah dapat makom itu jangan disembarangin lagi. Wa bihuzni idzan nasu yafrahun, dan dengan sedihnya apabila orang-orang sedang bahagia. Wa bibukaihi idzan nasu yadhakun, dan dengan menangis apabila orang-orang sedang tertawa. Jadi maksudnya apa? Orang-orang pada girang, orang pada main ini, pada pegang HP. Orang-orang kalau sudah bisa Quran, udah HP-nya jangan terlalu doyan lagi, udah. Gitu. Di tangan kita lebih sering apa? Megang Al-Qur'annya.
Sayang-sayang kalau kita ini sudah bisa baca Quran, apalagi sudah ngapal Quran, mau disamain kayak orang-orang lagi. Jangan. Kita ini sudah istimewa. Kenapa istimewanya? Karena Quran sudah mau nempel sama kita. Gitu. Wa bisumtihi idza nasu yakhudun. Begitupun kita berdiam di saat orang-orang sedang terbenam. Ya, dengan keasikannya dengan dunianya. Wa bi khusyu'i idzan nasu yakhtalun wa yanbaghi li hamil Qur'an ayakuna mustaqinan lainan. Nah, sebaiknya kata Ibnu Mas'ud, orang yang sudah ngafal Quran itu mestinya apa? Mustaqinan. Sudah tenang mestinya. Jadi kita udah ngaji, sudah baca Quran kok masih ketakutan aja, kita nggak punya duit. Udah ketakutan aja, kita nggak ada tenang-tenangnya hidup. Nanti besok bagaimana, gitu. Kenapa? Karena orang yang kalau sudah baca Quran, sudah mau ngapal Quran, itu diperhatiin sama Allah, mesti kan kudu tenang. Gitu. Jadi jangan samakan lagi kita dengan orang-orang yang tidak menghafal Quran. Itu maksudnya. Nah, makanya kalau bisa ya, anak-anak kita tuh pondokin biar ngapal Quran. Gitu. Jadi nggak pantas. Jadi orang yang sudah baca hamil Quran, sudah hafal Quran, itu mestinya apa? Lainan. Mesti punya karakter lemah lembut. Jadi jangan keras, jangan kaku. Ya. Jadi wala yang bagilahu ayakuna jafian, dan tidak pantas lagi orang yang baca Quran itu orangnya itu jafian. Jafian ini apa namanya? Akhlaknya kaku, keras, gitu. Sangar, galak, udah nggak pantas. Wala mumarian, dan juga suka debat, ya. Wala soyahan, dan juga nggak pantas juga orang yang sudah hafal Quran itu soyahan, banyak teriak-teriak. Jadi harus kalem, suaranya harus pelan. Kenapa? Membuktikan kalau sudah punya Quran lu tenang, udah ngapain pakai marah-marah lagi, ngomel orang mulu. Kebanyakan kalau di kampung kalau guru Quran galak-galak apa enggak? Iya. Berarti gurunya belum hafal. belum hafal, bocahnya yang diajarin bedegong lagi, Ya pantesan galak ya. Gurunya belum hafal, muridnya on. Waduh, lo makin kesel aja udah. Dipecut mulu muridnya. Tapi kalau gurunya sudah hafal Quran, ya sudah tenang. Jadi ngadepin muridnya kayak apa, bangornya, bedegongnya, belegungnya kayak apa juga, ya tenang tuh guru. Itu Al-Quran tuh kayak begitu. Wala hadidan, dan juga jangan cepat marah. Tuh, jadi orang kalau sudah membawa Al-Quran, hamil Quran, hafal Quran, itu ama marah nggak buru-buru, tersulut, tenang, kalem. Tuh, Al-Quran tuh kayak begitu, seyogianya. Ya Allah, ayah ita banget ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, aktsarul munafiki hadhil ummah qura'uha. Ingat, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling banyaknya munafik umatku ini adalah qura'uha, ulamanya. Jadi orang yang paham Quran, malah dia yang munafik. Apa yang di mulutnya beda sama di hatinya. Itu munafik kayak begitu. Itu Nabi sudah klaim. Ya. Kemunafikannya kenapa? Ya karena itu Al-Quran hanya bakal di mulut doang. Bakal gaya-gayaan doang. Gua ustadz nih. Padahal munafik. Apa sebab? Karena Al-Qurannya nggak nempel. Dia lalai terhadap Al-Quran. Lu udah dikasih Quran tapi lu nggak hormatin tuh apa yang Allah kasih kepada dirimu. Makanya jelas jadi munafik. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Segitunya dulu dah. Ya, wallahu a'lam. Besok kita sambung lagi.